Saya bukan motivator, tapi saya hanya ingin mengajak kita semua untuk jangan pernah putus asa. Karena saya mengalami saat terpuruk, jatuh karena perusahaanku bangkrut, dan saya terpontang-panting orang-orang yang pernah kutolong, kudatengin justru mereka yang menghinakan. Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini bahasan saya tentang hidup yang mesti ke depan dan semangat. Jangan putus asa, gimana caranya? Berdasarkan pengalaman saya ketika saya jatuh, setelah orang-orang yang kubantu tak mau membantu saya, pergi melihat pemulung, pengemis, dan orang-orang yang jauh lebih susah dari saya. Jadi jangan pernah berharap pada siapapun, apalagi ke orang-orang yang pernah kita bantu atau kita tolongin. Lebih baik kita berharap hanya pada Allah semata. Semua yang kualami real banget. Bahkan kita bisa jadi difitnah sama orang yang pernah kita bantu dan juga orang yang pernah kita tolongin. Jadi hidup itu gak perlu drama. Lebih baik kita menyusun rencana, fokus membuka jalan rezeki yang ketutup. Lupakan orang-orang yang menyakiti kita. Terus kita usaha untuk membuktikan pada semua. Rasanya hari-hari saat kebangkrutan itu sangat menyesakkan dada. Orang-orang yang terdekat biasa bisa mendengar masukanku, ini sudah gak mau lagi. Karena kenapa? Karena aku sudah gak punya apa-apa. Satu persatu terlihat jelas keasliannya. Kadang mau menyerah, tapi ingat bahwa hidup masih panjang. Dan gak ada yang mau ngasih makan atau tempat tinggal yang cuma-cuma. Semua itu butuh duit. Pelan-pelan aku curhat sama Allah. Tiap malam seakan menyerahkan air mata pada Allah. Karena aku gak mau curhat sama manusia yang pada akhirnya hanya menertawakan. Satu persatu rasa gengsi dan malu kutanggalkan. Dan aku berdiri tegak, melangkah kakiku dengan keyakinan. Matahari pasti bersinar terang jika kita sabar melewati malam yang gulita. Air mata yang biasa ku setorin tiap malam pada Allah perlahan menghilang. Karena kepasrahan atas takdir hidup. Bahwa semua yang kupunya dengan harta benda uang yang musnah dibersihkan Allah. Dan diganti harta yang bersih. Itu yang kupikirkan. Dan mulai legowo saat saudara-saudara yang tadinya pada care tiba-tiba pun seolah tak mau berkomunikasi. Saat di WA atau telepon mereka cuek. Teman-teman yang kupikir baik ternyata cuma mau keuntungan saja dariku. Saat tak satu sen pun keluar dari dompetku, mereka pun menjauh. Nice. Hidup begitu dramanya. Ngalahin sinetron tersanjung yang berjilid-jilid. Sampai bingung gimana mengemas duka dan derita menjadi bahagia. Rasanya gak penting banget kenal sama mereka semua. Lebih baik mundur pelan-pelan dan mulailah aku koreksi diri. Aku tidak menyalahkan takdir, aku juga tidak menyalahkan siapapun atas kebangkrutanku. Tapi aku mulai berpikir jernih bahwa semua adalah salahku dan kebodohanku. Melepas semua dan tak tersisa. Memulai hidup baru dengan cara membersihkan diri dan badan dari dosa-dosa. Dan bagiku sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat itu wajib. Hilang sehari rasanya menyedihkan banget. Lalu apakah doa-doa aku terkabul? Belum. Perjalanan tidak semudah motivator bilang. Hari ini berdoa, besok tercapai. Gak gitu konsepnya. Bukan kayak makan cabai langsung berasa pedesnya. Butuh berhari-hari untuk semuanya. Maka aku selalu mengajak kalian untuk bebenah, berdoa. Butuh waktu tapi nikmat banget saat Allah pelan-pelan ngasih. Real life banget. Bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya mau bahagia ya harus ngerasain gimana sedihnya. Ibaratnya gini, lo gak akan ngerasain di titik teratas jika lo gak ngerasain di titik terendah. Hambar bro. Jadi kalau kita ngerasain sedih, nyesek, udah gak ada harapan, tahu-tahu Allah ngabulin doa lo, nikmat banget, asli. Ngerasain gak sih saat kita kebelet banget, gak bisa ditahan, terus tahu-tahu di depan kita ada WC, kita bisa numpang dan keluar tuh. Bahagianya udah kayak apa, bayangin udah kebelet
udah kebelet banget, WC nggak ada, sungai nggak ada, nahan nggak kuat. Jadi please nikmatin saat kita di titik terendah, karena Allah pasti akan mengangkat ke atas. Ingat, Allah itu punya sifat seperti apa yang kita prasangkakan. Jadi jangan pernah berprasangka buruk. Jadi afirmasikan saat kita bangun tuh di depan kita ada surga. Indah banget, banyak buah-buahan, banyak makanan, banyak duitnya. Jadi kita bersemangat menjemput rezeki di pagi hari. Jadi semua itu kurasain banget guys. Dari yang bahagia banget tahu-tahu dibanting ke bawah banget. Tapi karena aku yakin bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang sedih gak selamanya sedih, yang bahagia tidak selamanya bahagia. Semua berputar, bumi aja berputar. Jadi saat kita nyaris menyerah, upayakan mengingat hal-hal baik bahwa roda itu berputar. Yakin bahwa bentar lagi posisi roda di atas. Begitu terus. Jadi cuci otak kita untuk selalu berpikir positif. Kalau aku ya gitu saat hati mulai rapuh melihat orang-orang yang jauh lebih susah dari aku. Jadi hati bisa ngelegowo, pasrah pada Allah bukan berarti nggak usaha. Tetap kita wajib usaha, doa, ikhtiar, selebihnya pasrahin sama Allah. Jangan pernah menyerah dalam menjemput rezeki. Kalaupun saat ini kita belum punya apa-apa, besok atau lusa pasti punya segalanya dan kaya raya. Karena berdasarkan pengalamanku segala sesuatu yang ditekunin pasti ada hasilnya. Jadi percayalah bahwa hidup kita akan berubah lebih baik, lebih cerah, lebih bahagia. Terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.